Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul, bisa mendengarkan kultum terakhir dari bulan Ramadan ini. Salawat beserta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'at, dan kita sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak terasa kita sampai di penghujung Ramadan, penghujung bulan yang kita tunggu nanti-nanti, yang kita dambakan setiap kedatangannya, yang kita sambut dalam kedatangannya. Bulan yang sangat ditanti-nanti gitu bagi umat Islam seluruh dunia. Dan kita berada di terakhir bulan Ramadan. Mungkin kita tidak lagi sholat sunnah tarawih, sahur, buka bersama, dan segala hal yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Tidak terasa gitu. Dengan kesedihan, mungkin kesedihan ada, tapi kita jangan sampai terlalu dalam kesedihan ini. Ya, mungkin kita lebih baik lagi setelah Ramadan akhir ini, seperti kita menambahkan ketakwaan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya kita di bulan Ramadan saja kita membaca Quran, kita sedekah dan amal-amal yang lainnya yang sangat besar pahalanya di bulan Ramadan ini. Jadi setelah bulan Ramadan ini kita bertambah lagi, kita tingkatkan lagi setelah bulan Ramadan. Jadi lebih dari Ramadan yang kita lewati ini. Jadi jangan sampai kita terlalu dalam kesedihan. Dan di penghujung Ramadan ini kita akan sholat Idul Fitri, yaitu sholat yang Idul, berarti itu merayakan. Dalam Islam itu cuma hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Kita akan sebentar lagi atau sehari lagi akan melaksanakan sholat Idul Fitri dalam malamnya. Malam takbiran kalau kita sebut. Malam Idul Fitri ini sangat dianjurkan oleh Nabi untuk menghidupkan. Kita gemak bertakbir bersama pada malam ini, pada malam tersebut. Jangan sampai kita diam hanya di rumah, hanya menonton TV, makan, minum dan lainnya. Jadi kita datang ke masjid, mushola, atau maupun kita jalan-jalan, ya terserah itu. Yang penting kita meramaikan, kita kumandangkan sholat malam takbir. Dan ada hadis Nabi, yaitu man qoma lailata mu'idaini muhtasiban lillah lam yamut qalbahu fi yamutu. Jadi dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa barang siapa yang menghidupkan di salah satu malam dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, maka dia hatinya tidak akan mati dalam keadaan semua orang itu mati. Jadi ketika semua orang mati, dia itu tidak mati dalam artian dia itu hidup dalam kematian semua orang. Jadi mungkin hadis ini ya
Ada yang menyebutkan bahwa hadis ini palsu atau dhaif, tapi dengan kedaifan ya di sini ya kita sebagai landasan atau acuan kita untuk menggemakan, mengumandangkan di malam Lailatul malam takbiran. Jangan sampai kita terdiam. Dan mungkin kita semua sudah tahu lafaz dari takbir ini. Dan jangan lupa bahwasannya setelah kita mengumandangkan takbir pada malam hari Idul Fitri, kita itu biasanya di Indonesia itu membersihkan masjid atau musola-musola. Jadi ketika kita menyambut sholat Idul Fitri walaupun sunnah, jadi kita membersihkan semua masjid dan musola-musola. Ya terutama untuk para lelaki. Ya karena Idul Fitri ini tidak hanya sebatas laki saja gitu. Jadi perempuan juga bisa ke masjid gitu. Ataupun di lapangan juga bisa. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Jangan sampai ketika semua orang ada, masjidnya malah kotor gitu. Nah, terus setelah kita membersihkan, ya paginya kita sholat, mengumandangkan takbir lagi. Ya karena kan kalau Idul Fitri itu mengumandangkan takbirnya itu dari buka sampai khutbah naik di Idul Fitri. Jadi memanfaatkan momentum tersebut, takbir kumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan selain Allahu Akbar. Dan setelah kita melaksanakan salat Idul Fitri, mungkin tradisi kita yaitu bermusafahah atau bermaaf-maafan, dalam artian kita sucikan kembali. Jadi ketika datang dan akhirnya bulan Ramadan ini, jangan sampai kita suci kotor lagi. Jadi ketika kita udah suci, kita suci lagi gitu. Dan kita bermaaf-maafan dengan orang lain, bermusafahah, saling memaafkan dari hal apapun gitu. Dan karena apa? Karena Allah juga Maha Pemaaf. Jadi kita sebagai hambanya juga harus bisa saling memaafkan sesama manusia. Ya walaupun sifat dan watak manusia itu yang keras dan banyak sekali. Dan mungkin setelah itu kita berziarah. Mungkin biasanya yang suka berziarah ke makam-makam keluarganya masing-masing. Dan mungkin ketika itu biasanya kita tuh hilang rasa Ramadannya itu emang terasa hilang. Ramadan kita tuh udah pergi. Ramadan yang dulu kita tambah-tambahkan tuh udah pergi lagi. Mungkin jangan bersedih hati, sekali lagi jangan bersedih hati lagi. Ya karena apa? Momentum Ramadan mungkin setahun sekali. Jadi ketika Ramadan telah berakhir, jadi jangan sampai kita tuh dalam beribadah Alhamdulillah kita dengan Allah itu jadi luntur kembali. Tidak lagi membaca Quran, tidak lagi bersedekah, tidak lagi apa dengan orang lain. Jadi jangan sampai gitu hilang. Jadi harus ditingkatkan lagi ketika Ramadan hilang tuh. Ramadan pergi meninggalkan kita tuh harus tingkatkan lagi gitu setelah Ramadan. Jangan sampai hilang Ramadan kita. Naudzubillahi min dzalik. Jadi sekian kultum dari Ramadan terakhir ke-30 ini. Apabila salah kata dalam penuturan katanya, mohon dimaafkan, dan adapun kebenarannya itu datang dari Allah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.